Apakah hati saya sungguh-sungguh mau menerima Tuhan di dalam perjalanan hidup beriman saya? Mungkin hati saya masih dipenuhi begitu banyak penolakan karena ruang batin saya atau hati saya masih dipenuhi begitu banyak keangkuhan, kesenangan, merasa diri hebat, merasa diri sanggup dan sebagainya. Lalu saya tidak membutuhkan lagi kehadiran Tuhan. Ataukah kehadiran Tuhan justru mengganggu, justru membuat hidup saya menjadi lebih susah? Saya bisa berjalan tanpa Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar untuk menjadi pribadi, menjadi makhluk yang rendah hati. Tuhan adalah Tuhan pencipta, pribadi yang tetap setia mencintai manusia. Mari kita belajar membuka hati kita, membiarkan Tuhan untuk masuk dan bekerja, sehingga Tuhan bisa membuat mujizat-mujizat indah di dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, mengawali perayaan Ekaristi pagi hari ini, mari kita hening sejenak, mari kita siapkan hati kita, supaya kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekuatan kami, Engkaulah yang menentukan hari-hari hidup setiap orang. Mampukanlah kami untuk merayakan dan menguduskan hari kebangkitan Putra-Mu dengan hati penuh kasih dan sukacita. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa, "Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kalian maklumkan masing-masing pada waktu yang tetap. Dalam bulan pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, adalah Paskah bagi Tuhan. Dan hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tak beragi. 7 hari lamanya kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat." Tuhan bersabda pula kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kalian, dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Kemudian kalian harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan tunjukan, haruslah genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, harus kalian hitung 50 hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi tanggal 10 bulan ke-7 adalah hari perdamaian. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa
dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari yang ke-15 bulan ke-7 itu adalah hari raya Pondok Daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kalian harus mempersembahkan kurban api-apian, dan pada hari yang ke-8 kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kalian maklumkan sebagai hari pertemuan kudus, untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban-kurban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, petiklah kecapi yang merdu diiringi kambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sebab begitulah ditetapkan bagi Israel suatu hukum dari Allah Yakub. Hal itu ditetapkannya sebagai peringatan bagi Yusuf waktu ia maju melawan tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari manakah diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, segenap umat beriman, semoga kita semua dalam keadaan dilindungi, sehat di rumah kita masing-masing. Saudara-saudariku terkasih,
kehadiran Tuhan rupanya tidak selalu mendapat penerimaan atau sambutan yang baik dari manusia. Kehadiran Tuhan kadangkala atau bahkan seringkali mendapat penolakan dari manusia. Bahkan penolakan dari manusia itu seringkali menyakitkan. Dan inilah yang dialami oleh Yesus di dalam Injil hari ini. Yesus ditolak di tempat asalnya sendiri. Dan yang menolak mereka adalah orang-orang yang mengenal mereka. Mungkin adalah tetangga mereka yang mengenal dengan baik orang tua dan saudara-saudara Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah tragedi yang memilukan di dalam kehidupan manusia, di dalam relasi dengan Tuhan. Tuhan yang begitu mencintai, Tuhan yang begitu mengasihi manusia dengan cinta yang utuh, sempurna, justru mendapat penolakan dari manusia yang begitu dicintainya. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan, manusia yang diciptakan dengan sepenuh hati supaya mengabdi kepadanya, justru memberikan reaksi penolakan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mungkin mau mengingatkan kita di dalam perjalanan hidup beriman kita sebagai seorang Kristiani. Sungguhkah saya sebagai seorang Kristiani dalam perjalanan hidup saya sampai saat ini, apakah hati saya sungguh-sungguh mau menerima Tuhan di dalam perjalanan hidup beriman saya? Mungkin hati saya masih dipenuhi begitu banyak penolakan, karena ruang batin saya atau hati saya masih dipenuhi begitu banyak keangkuhan, kesenangan, merasa diri hebat, merasa diri sanggup dan sebagainya. Lalu saya tidak membutuhkan lagi kehadiran Tuhan. Ataukah kehadiran Tuhan justru mengganggu, justru membuat hidup saya menjadi lebih susah. Saya bisa berjalan tanpa Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar untuk menjadi pribadi, menjadi makhluk yang rendah hati. Tuhan adalah Tuhan pencipta, pribadi yang tetap setia mencintai manusia. Mari kita belajar membuka hati kita, membiarkan Tuhan untuk masuk dan bekerja, sehingga Tuhan bisa membuat mujizat-mujizat indah di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, dalam Ekaristi ini Engkau meneguhkan kami bahwa Yesus Kristus Putra-Mu adalah seorang Nabi Agung yang Kau utus untuk menyampaikan hikmat-Mu kepada kami. Bukalah hati kami untuk menerima dan mendengarkan Dia sebagai satu-satunya jaminan hidup kekal kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.